أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya bersyukur karena tidak henti-hentinya pula kita menerima nikmat dari Allah. Setiap saat kita menerima nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat mesti dibalas dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kewajiban kepada Allah bersyukur. Kewajiban kepada Rasulullah bersalawat dan bersalam. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan setiap kali salawat yang kita panjatkan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang akan kita terima adalah diterimanya amal ibadah, ditenangkan hati dan jiwa kita, kemudian diberikan cahaya sehingga dapat menerangi hidup kita. Bukan hanya cahaya ketika kita menjalani hidup di dunia ini, tetapi juga cahaya yang akan menghantarkan kita ke surga. Karena cahaya itulah yang menjadi kendaraan untuk meniti titian di atas mulut neraka, yang titian tersebut lebih halus dari rambut dibelah dan lebih tajam dari mata pedang. Cahaya mudah-mudahan akan kita dapatkan. Dan apabila ada kekurangan, ada perkara yang tidak kita inginkan nanti berlaku, mudah-mudahan dengan banyak bersalawat pada masa sekarang ini, mudah-mudahan Rasulullah akan memberikan syafaat, yaitu akan menutupi kekurangan kita dan akan menjauhkan kita dari segala keburukan yang mungkin akan menimpa kita di hari akhirat kelak. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apabila kita bersalawat pula, maka kita bersama dengan Allah dan para malaikat dalam ibadah yang mulia ini. Kemudian tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Biasanya kita menjumpai umat Islam yang menziarahi makam Rasulullah saja yang bersalam kepada Rasulullah di Masjid Nabawi sana. Tapi kalau sudah jauh dari Masjid Nabawi, jarang bersalam kepada Rasulullah. Banyak bersalawat, tapi jarang bersalam. Karena mungkin lupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya
Di mana saja seorang hamba itu bersalam kepada Rasulullah, maka salamnya itu akan disampaikan oleh malaikat. Yang malaikat itu khusus ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam dari orang-orang beriman kepada Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini isnadnya sahih, kemudian perawi-perawinya adalah dipercaya. Inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat sayyahin fil ard, berkeliaran di permukaan bumi. Apa tugas malaikat yang berkeliaran di permukaan bumi itu? Yuballighuna an ummatis salam, yaitu menyampaikan salam dari umatku. Jadi sekarang ini di Masjid Agung ini malaikat berkeliaran menanti dari kita mana salam kita kepada Rasulullah. Bersalam saja maka malaikat akan membawa ke Madinah sana. Malaikat apabila membawanya cepat, secepat kilat, terus sampai ke Madinah. Kemudian Rasulullah pun menjawab salam kita. Ma min ahadin yusallimu alayya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Siapa saja yang bersalam kepadaku, illa raddallahu ruhi ila jasadi, Allah mengembalikan ruhku ke jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehinggalah aku menjawab salamnya. Ini keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu ruh Rasulullah dikembalikan ke jasad Rasulullah karena Rasulullah telah wafat. Namun apabila kita bersalam kepada Rasulullah, ruh Rasulullah itu dikembalikan ke jasad Rasulullah hatta arudda alaihi salam, sehinggalah aku menjawab salam. Jadi salam kita itu akan dijawab oleh Rasulullah. Jawaban salam dari Rasulullah adalah doa selamat dari Rasulullah, karena isi salam doa selamat. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan keselamatan pula atasmu. Apabila Rasulullah yang menjawab salam kita, doa selamat dari Rasulullah, siapa lagi yang paling baik dalam berdoa untuk keselamatan kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah adalah yang terbaik di dalam berdoa. Maka jangan peluang yang mulia ini, yang agung ini, yang berharga ini disia-siakan. Karena biasanya manusia tidak mengucapkan salawat, tidak mengucapkan salam. Dianjurkan, tapi tidak menyebutnya sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi bersalawat, belum lagi bersalam. Itu baru menyebut Allah bersalawat kepada Rasulullah dan juga bersalam kepada Rasulullah. Tapi mana salawat dari kita? Mana salam dari kita? Nah, yang dari kita itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Ada lagi yang pelit, tak mau menyebut sallallahu alaihi wasallam, SAW. Ini pelit sekali. Padahal kebaikan akan kembali kepada diri sendiri. Berarti dia bakhil ke atas dirinya sendiri. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pada pagi hari ini melanjutkan yang telah kita sampaikan sebelum ini, yaitu masih lagi tentang takut. Dan ini adalah pengajian yang terakhir, yaitu pengajian yang ke-10 tentang takut. Pengajian yang ke-10 tentang takut adalah bagaimana membangun rasa takut kepada Allah yang berdasarkan iman. Bagaimana membangun rasa takut kepada Allah yang berdasarkan iman? Ada 3 pengajian di dalamnya. 2 sudah kita terangkan. Bagaimana membangun rasa takut kepada Allah? Mengenal Allah yang Maha Agung. Itu yang pertama, sudah selesai. Bagaimana membangun rasa takut kepada Allah? Mempercayai hari akhirat. Dengan percaya kepada hari akhirat, terbangun rasa takut. Apapun yang akan dibuat di bumi ini, di dunia ini, akan nanti mendapatkan balasannya di hari akhirat, hari pembalasan. Akhirnya menjadi takut.
Dan yang ketiga adalah membangun rasa takut dengan mempercayai bahwasanya nasib kita di dunia ini dan di akhirat nanti, nasib kita itu ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan nasib kita. Kita ini hanya menjalani nasib saja. Yang menentukan nasib kita ini sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita takut Allah itu menetapkan yang buruk-buruk yang tidak kita sukai untuk kita jalani. Maka kita takut kepada Allah yang menentukan nasib kita. Bagaimana supaya Allah tidak menetapkan yang buruk, supaya Allah tidak menetapkan yang tidak kita sukai? Maka kita berdoa kepada Allah. Maka nanti kita kaitkan judul kita ini dengan berdoa kepada Allah, karena doa itu bisa merubah nasib. Doa itu bisa merubah qada dan qadar, dari yang buruk yang tidak kita sukai kepada yang baik yang kita sukai. Takut tidak kepada sakit? Aku sudah sakit sekarang, belum sakit lagi, tapi takut sakit seperti orang lain. Semalam saya melihat orang sakit, lumpuh. Bukan hanya lumpuh, matanya buta, pekak. Sebelumnya baik, tapi karena ada penyakit di dalam tubuhnya, ada penyakit kencing manis, dah kompleks, akhirnya menjadi lumpuh. Telinganya hilang pendengaran, matanya hilang penglihatan, bahkan mulutnya pun sudah susah untuk berbicara lurus. Takut tidak kita kepada penyakit yang seperti itu? Takut. Tetapi penyakit yang seperti itu telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya. Itu adalah nasib orang itu. Tapi kita mau tidak menjalani nasib yang seperti itu? Tidak mau. Bagaimana caranya supaya kita tidak mendapatkan penyakit yang seperti itu? Berdoa kepada Allah. Andaikan Allah telah menetapkannya di dalam qada dan qadarnya, mudah-mudahan dengan doa kita Allah akan merubahnya. Karena qada dan qadar itu bisa berubah dengan doa. Yang berkaitan dengan doa nanti kita bahaskan. Karena judul kita bukan doa, judul kita adalah membangun rasa takut dengan mempercayai bahwasanya nasib kita itu sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena nasib kita sepenuhnya di tangan Allah, maka kita menjadi takut kalau Allah menetapkan yang buruk yang tidak kita sukai, seperti penyakit, kemiskinan, kemudian kekalahan di dalam perang, kemudian kedengkian dan fitnah yang mungkin dilakukan oleh musuh dan lain sebagainya. Dan yang paling kita takuti adalah apa yang paling kita takuti? Yang paling kita takuti adalah su'ul khatimah, yaitu penutup yang buruk dari hidup ini. Melakukan keburukan di penghujung usia, kemudian ketika melakukan keburukan itu meninggal dunia. Itu yang sangat kita habis sudah apa yang kita buat selama ini. Mati dalam keadaan tidak beriman, itu sangat kita takuti. Ya. Atau dalam kata yang lebih tegas lagi, mati dalam keadaan kafir. Itu sangat kita takuti. Diperingatkan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah. Itu yang sangat kita takuti. Maka kita pun berdoa, ya Allah, tutuplah usiaku dengan penutup yang baik, dan jangan tutup usiaku dengan penutup yang buruk. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah.
Dengan demikian, maka selesailah 10 pengajian tentang takut. Ingat yang 10 itu apa? Yang 3 terakhir sudah kita sebut tadi. Baik, kita sebut saja judul-judulnya. Yang pertama dahulu, makna dan kelebihan takut. Kita terangkan apa makna takut, yaitu tidak suka kepada perkara buruk yang akan terjadi. Apa kelebihannya? Menghalang kita dari melakukan kemaksiatan. Yang kedua, takut sebagai ujian. Allah tetapkan takut adalah untuk menguji kita. Apakah dengan takut tersebut kita akan beriman dan semakin beriman kepada Allah? Dan yang ketiga adalah takut karena beriman. Karena ada 2 takut. Ada takut karena hawa nafsu, ada takut karena iman. Yang kita bicarakan ini takut karena iman. Pengajian yang keempat, takut itu hanya kepada Allah. Kalau takut karena iman, maka takut itu hanya kepada Allah. Tapi kalau takut karena hawa nafsu, maka kepada selain Allah lebih takut lagi. Bahkan kepada Allah dia tak takut. Itu kalau karena hawa nafsu. Pengajian yang kelima adalah melihat takut itu, atau kalau kita takut atau orang lain takut, dapat kita lihat melalui tanda takut yang ada di kulit. Biasanya kalau seorang itu takut akan meremang bulu romanya ini, akan tegak-tegak bulu romanya ini. Karena kulit ini adalah bagian tubuh yang sangat sensitif. Kalau kita ada emosi takut, maka ada pengaruhnya di kulit. Yang keenam, takut itu sebagai bekal sebenarnya. Jadi berbahagialah kalau punya rasa takut. Dengan adanya rasa takut, sampai pagi hari ini ke Masjid Agung, orang yang masih tidur di atas kasur itu adalah yang tidak punya rasa takut. Maka dengan berbekal takut, sampailah kita ke sini. Dengan berbekal takut, sampai ke tanah suci. Karena takut itu akan mendorong seseorang melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Karena takut kepada Allah, takut kepada hari pembalasan yang pada hari itu Allah yang berkuasa sepenuhnya. Yang ketujuh, membangun rasa takut. Kita terangkan tentang perlunya membangun rasa takut tersebut. Kemudian diterangkan satu persatu. Bagaimana caranya? Kenali Allah. Pengajian yang ke-8. Bagaimana caranya? Percaya kepada hari akhirat. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana caranya membangun rasa takut? Dengan mempercayai nasib kita sepenuhnya ada di tangan Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, banyak-banyaklah bermohon kepada Allah, banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Seru Allah siang dan malam, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Karena yang menentukan nasib kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menerangkan perkara ini, kita ambil ayat suci Al-Quran. Karena metode yang kita pakai adalah metode tafsir Al-Quran. Ayat yang kita pilih adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Wad'uuhu khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kepada Allah dan serulah Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, ini dia yang berkaitan dengan judul kita, dengan rasa takut dan rasa harap. Terima kasih. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik.
Kita ulang sekali lagi ayat ini dari awalnya, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita buat perinciannya. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Ringkasan ayat. Ayat ini menerangkan bahwasanya bumi ini asalnya Allah ciptakan dalam keadaan baik. Termasuk manusia. Manusia pun ketika dilahirkan dalam keadaan baik. Kemudian menjadi rusak bumi ini karena ada yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Yang merusaknya adalah makhluk perusak. Di antara makhluk perusak itu adalah manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh bima kasabat aydin nas, disebabkan karena tangan-tangan manusia. Ketika lahir diri kita ini baik, tetapi ketika kita sudah besar, kita punya hawa nafsu kita itu menyuruh untuk melakukan keburukan, kemudian kita ikuti, kemudian kita lakukan betul keburukan tersebut, maka kita telah merusak diri kita sendiri. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Kemudian Allah kirim para nabi dan rasul, karena mungkin manusia itu merusak, tak tahu kebenaran. Allah kirim para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab suci supaya mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena biasanya yang merusak itu mengikuti yang salah. Kalau mengikuti yang benar, maka tidak akan merusak, akan terpelihara kebaikan. Berkali-kali kita sudah menyampaikan contoh yang mudah. Yang benar yang kita buat tidak merusak, tapi kalau yang salah yang kita buat merusak. Yang benar yang ikut aturan, yang salah yang tidak ikut aturan. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah, aturan menghidupkan mesin kendaraan Honda atau mobil. Aturannya bagaimana? Kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci start itu, kemudian kita gerakkan kemana? Kita gerakkan ke kanan. Gerakkan kunci itu ke kanan, ikut aturan. Bagaimana? Rusak? Tidak, terpelihara, tetap baik. Tetapi dia tidak mau ikut aturan yang telah ditetapkan. Dimasukkan kunci, digerakkan kunci itu ke kiri. Bagaimana? Hidup mobilnya? Bukan, kuncinya itu pun patah. Bermakna dia telah merusak karena dia tidak ikut aturan. Badan kita ini sehat dahulu, mana ada sakit. Di check up umur 30 tahun, sehat. Jantung bagus, paru-paru jantung, darah bagus, semua bagus. Umur 50, 60, mengapa dia sudah rusak? Karena kita yang merusaknya. Disadari atau tidak sadari. Tapi kita tak mau menyalahkan diri kita. Kita salahkan waktu yang berlalu. Memang sudah tua. Allah. Memang sudah tua, maka rusaklah dia. Berapa umur kita baru? 50, 60 tahun. Allah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tak rusak. Jadi kaitannya sebenarnya dengan diri kita sendiri. Pola hidup kita yang tidak mengikuti aturan, akhirnya kita merusak yang asalnya adalah
yang asalnya adalah baik. Panjang ceritanya ini. Kita hentikan yang itu tuh. Kita kembali ke pangkal kaji, yaitu asal adalah baik, kemudian menjadi rusak karena ada yang merusaknya. Yang merusaknya adalah makhluk. Di antara yang merusak adalah manusia itu sendiri, disebabkan mungkin tidak mengetahui aturan kebenaran, yang benar, yang baik. Maka Allah mengirimkan Rasulnya supaya manusia mengetahui aturan, mengetahui yang baik, kemudian mengikuti kebenaran tersebut, sehingga baiklah yang tadinya telah rusak. Maka kalau sudah baik dengan pengiriman Rasul, dengan penurunan kitab suci, jangan rusak lagi setelah Allah melakukan perbaikannya. Dengan pengutusan Rasul, dengan penurunan kitab suci. Tetapi tetap juga yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau keadaan kita menjadi lebih buruk setelah ini. Kapan keadaan menjadi lebih buruk? Kalau hidup kita itu rusak dan semakin rusak, maka keadaan menjadi lebih buruk. Kita tak mau. Kita tak mau keadaan menjadi lebih buruk. Sementara yang menentukan nasib kita yang akan datang adalah Allah. Maka lanjutan ayat, wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan harap, dengan takut dan dengan harap. Takut, dengan takut apabila Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita. Harap apabila Allah memberikan kebaikan. Dan harapan kita bukan harapan yang sedikit, harapan yang banyak. Harapan yang banyak disebut tama'a. Tama'a ini kalau bahasa kitanya tamak. Nah, tapi kata tamak ini ketika masuk ke bahasa kita maknanya negatif. Tamak bana baca tak bagus kan? Bahasa Minang. Loba. Tetapi tamak yang dimasukkan di sini adalah mengharapkan banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharap banyak-banyak kepada Allah, berkeinginan banyak-banyak kepada Allah, itu adalah dianjurkan. Jadi orang yang tamak itu ketika berdoa tak cukup dengan 2-3 doa, banyak doanya. Bahkan sampai berjam-jam dia berdoa kepada Allah. Panjang sekali doanya. Nanti akhirnya doanya itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu juga doa. Tapi panjang sekali sebelumnya, disebut satu persatu. Berapa anaknya? 4 disebut satu-satu. Untuk anak saya yang pertama, ya Allah berikan ini, berikan ini, berikan ini. Untuk anak yang kedua pula, ya Allah karena dia berada di sini, maka tolonglah ya Allah jaga dia, berikan ini, berikan ini. 4 anak, 1 anak 5 menit. 5 kali 4 dah 20 menit. Itu baru anak baru itu. Belum lagi rezeki. Rezeki sebut satu persatu. Ruko yang disewakan, sawit yang sudah berbuah sekarang. Maka banyaklah yang disebut. Boleh kita berharap kepada Allah dengan banyak-banyak meminta, dengan tamak, boleh. Karena semakin banyak hamba itu meminta kepada Allah, maka semakin hamba itu bergantung kepada Allah. Semakin hamba itu bergantung kepada Allah, semakin nampaklah hamba sebagai seorang hamba. Maka Allah tidak suka kepada hamba yang sedikit atau jarang berdoa, karena seakan-akan hamba itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau kepada manusia sedikit meminta, kalau bisa jangan meminta, kecuali terpaksa saja. Tapi kalau kepada Allah, maka banyak-banyaklah meminta. Kalau kepada manusia banyak meminta, itu namanya nyanyah namanya. Itu baru negatif. Itu memang tidak boleh menyanyah, ilhafa. Tetapi kalau kepada Allah dianjurkan untuk menerangkan ketergantungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Apabila hamba itu tidak merasa bergantung kepada Allah, nanti akan bisa membawa hamba itu kepada angkuh dan sombong. Keangkuhan dan kesombongan itulah yang membuat siapa dahulu yang dengan angkuh dan sombongnya menjadi kafir, sehingga dilaknat oleh Allah untuk selama-lamanya. Syaitan aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan, kemudian menyombongkan diri, dan termasuklah dia ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Kemudian penutup ayat ini Allah menyebutkan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik yang melakukan perbaikan. Apabila hamba itu sudah melakukan kesalahan, kemaksiatan, mungkin melakukan kejahatan, keburukan, dengan apa dia melakukan perbaikan setelah dia melakukan keburukan? Dengan bertaubat kepada Allah. Dengan bertaubat kepada Allah dengan penuh rasa takut dan dengan penuh rasa harap, maka rahmat Allah dekat dengan hamba yang bertaubat. Allah sangat suka sekali apabila hamba itu bertaubat kepadanya. Itu baru taubat. Yang berikutnya, taubat diiringi dengan berbuat baik. Saya akan tebus keburukan-keburukan yang telah saya lakukan selama ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dia pun melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh dan sebanyak mungkin. Nah, bermakna hamba ini adalah hamba yang telah berbuat baik sebelumnya dahulu melakukan perkara yang buruk. Maka rahmat Allah dekat dengan hamba yang telah taat sekarang ini, karena hamba itu telah melakukan perbaikan setelah ia merusak sebelum ini, merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak masyarakat dan negerinya. Apabila rahmat Allah dekat kepada hamba yang berbuat baik tersebut, maka keadaan hamba itu akan menjadi lebih baik. Apabila dilihat dari penulisan kata rahmat, inna rahmatallah, karena kita dalam penulisan Al-Quran itu ada namanya rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Kalau kita lihat kata rahmat itu, ta-nya itu bukan ta marbutah. Biasanya ta itu kalau rahmat itu ta-nya itu ta marbutah. Fabima rahmatin minallah. Ta-nya itu ta marbutah. Tahu ta marbutah kan? Ta yang bulat itu. Tetapi untuk ayat ini, inna rahmatallah, ta-nya itu ta yang terbuka. Ta yang terbuka, ta sampan. Seperti sampan ya kan? Ini apa ini? Kebetulan tak seperti ini nih? Oh, bukan kebetulan. Ini yang menulisnya Utsman bin Affan ini, khalifah yang ketiga, Khalifah Ar-Rashidah, memiliki ilmu yang mendalam tentang tulisan Al-Quran. Di dalam tafsir diterangkan, mengapa tani ta terbuka? Sebab rahmat yang Allah sediakan untuk orang yang berbuat ini adalah rahmat yang istimewa. Untuk menerangkan istimewa, maka Allah bedakan melalui ilham yang diberikan kepada Utsman bin Affan, yaitu dengan ta yang ta itu biasanya ta marbutah, sekarang menjadi ta terbuka. Maka kita pun terkejut, mengapa ta ini terbuka? Kalau punya ilmunya, oh, rahmat yang dimasukkan di sini adalah rahmat yang istimewa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang melakukan perbaikan setelah mungkin merusak sebelumnya dengan melakukan kesalahan, kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Ringkas ayat. Dari ayat ini Allah menyeru kita, ini yang berkaitan dengan judul kita. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan rasa takut.
Takut doa kita itu tidak diterima oleh Allah. Kalau doa tidak diterima, berarti nasib kita yang ditetapkan dalam qada dan qadar itu apabila buruk, maka buruk itulah yang kita jalani. Mau kita menjalani perkara yang buruk? Tidak mau. Contoh mudah. Ini supaya mudah kita memahami. Hari ini hari apa? Hari Ahad. Hari ini hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, katakan Rabu, 3 hari yang akan datang. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini, sampai kita meninggal dunia, sampai ke hari akhirat, itu semua sudah ditetapkan dalam qada dan qadar. Surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satu pun perkara yang menimpa kami kecuali ia adalah telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Jadi tidak ada yang tak ditetapkan. Ini susunan duduk yang seperti ini sudah ditetapkan ini. Nampaknya kita yang memilih kan? Saya mau cari tiang lah umpamanya. Nampak kita yang memilih kan? Tapi sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Si fulan itu nanti pada waktu majlis kuliah subuh, dia akan cari tiang sebelah kanan umpamanya. Sudah ditetapkan. Contoh mudah. Ini bukan nyebut siapa-siapa itu. Untuk menerangkan. Pakaian yang kita pakai, putih kah, biru kah, hitam kah, terbawa songkok atau terlupa meninggalkannya, umpama ya, semua sudah ditetapkan. Satu daun yang kecil sekalipun jatuh ke muka bumi, itu pun telah ditetapkan oleh Allah. Menurut hadis riwayat Imam Muslim, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah qaddaral maqadir. Allah itu menetapkan qada dan qadarnya itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kapan itu? Ketika Allah menciptakan pena, al-qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah pena diciptakan, wahai pena, tulis. Maka pena ini pun terus menulis. Semua ditulis. Siapa yang akan lahir, siapa yang akan mati, ditulis. Yang lahir itu siapa, laki-laki, perempuan, ditulis. Kemudian dengan terperinci ditulis. Sampai kepada rezeki-rezekinya setiap hari pun ditulis. Terperinci. Kemudian pena berhenti menulis segala perkara yang akan berlaku sampai kiamat. Kemudian pena itu diangkat. Rufi'atil aqlam. Pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf. Dan lembaran yang ditulis itu sudah kering. Artinya tak ada lagi perubahan apa-apa. Habis sudah. Jadi kita sekarang sedang menjalani skrip saja. Kita ini pelakon-pelakon semua ini. Menjalani skrip yang telah ditetapkan dalam qada dan qadar. Di antara yang Allah tetapkan, contohnya sekarang ini hari Ahad, hari Rabu yang akan datang Allah tetapkan sakit ke atas kita. Mau sakit? Tak mau. Allah tetapkan kemalangan di jalan raya untuk kita. Mau kemalangan di jalan raya? Seperti yang kita lihat itu. Ada yang patah kakinya. Mana kita mau? Sementara kita mobile, kita terus bergerak. Kita tak mau perkara-perkara buruk yang akan terjadi. Tetapi ada perkara buruk yang ditetapkan ke atas diri kita. Jangan dikatakan tak ada. Apa sebab? Sebab itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan yang buruk yang tidak kamu sukai, dan dengan yang baik yang kamu sukai.
andaian saja pada hari Rabu itu Allah tetapkan penyakit ke atas diri kita, pasti nanti apabila kita jalani hari Rabu, dah masuk rumah sakit, periksa ke dokter. Setelah dibuat kajian, Allah Pak, ini mesti operasi ini operasi besar ini 50-50. Apa 50-50? Bukan biayanya 50-50. Hidup mati 50-50. Peluang hidup 50, peluang mati 50. Bagaimana kira-kira? Mampu tidak mendengar keputusan dokter yang seperti itu nantinya? Banyak orang stres juga nih. Stres, tak mau operasi, akhirnya pergilah entah kemana perginya, dengan herbal lah lagi, dengan terapi dan lain sebagainya. Tapi dah berubah. Dulu kalau kita salam, maka cepat sekali menjawabnya, muka berseri-seri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi kalau sudah sakit, Assalamualaikum, lambatnya, Waalaikumsalam. Salam juga jawab, tapi lambat. Apa sebab? Keadaan. Mau kita menjalani keadaan seperti itu? Tak mau. Bagaimana supaya tidak mendapatkannya? Mungkin saja telah ditetapkan. Mungkin, mengapa tidak? Sebab Allah telah menetapkan. Berdoa kepada Allah, karena doa itu bisa merubah qada dan qadar yang buruk itu, yang tidak kita sukai itu. Kita berdoalah sekarang ini, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehatkanlah badan hamba ya Allah, jauhkanlah hamba dari penyakit ya Allah, sampai hamba meninggal dunia. Allah perkenankan doanya. Apabila Allah perkenankan doanya, nanti hari Rabu awalnya dia akan menjalani penyakit sesuai dengan qada dan qadar Allah. Tetapi karena Allah telah menghapus, telah merubah qada dan qadar yang dahulu awalnya itu ditulis telah kering tinta itu bahwasanya ia akan menjalani penyakit, maka sekarang hari Rabu dilewati, maka badannya tetap sehat. Hari Rabu dilewati, ia selamat, tidak ada kemalangan dalam perjalanan. Berdoa. Takut, judul pengajian, mempercayai nasib kita sepenuhnya berada di tangan Allah, itu judul atas. Takut apabila nasib yang Allah tetapkan ke atas kita itu adalah yang buruk, yang tidak kita sukai, yang akan membawa derita, yang akan membawa sengsara, maka kita pun berdoa dengan rasa takut, Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati hamba, niscaya hamba ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini orang yang merusak dengan melakukan kejahatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan rasa takut, maka Allah hapus. Yang mungkin penyakitnya pada hari Rabu itu disebabkan karena dosa yang ia miliki. Karena setiap dosa melahirkan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan sekecil apapun, dia pasti akan melihat balasannya. Balasannya berupa penyakit di hari Rabu contohnya. Tetapi sekarang karena dia telah bertaubat kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap, akhirnya taubatnya diterima oleh Allah, dosanya dihapus, maka siksa yang semestinya ia jalani pada hari Rabu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, maka jangan malas dalam berdoa, sebab tujuan kita berdoa adalah untuk diri kita sendiri. Ada orang yang malas, dia tak mau berdoa, orang lain suruhnya berdoa. Datang ke rumah saya ya, kita berdoa. Orang lain berdoa, dia sibuk saja dengan makanan lah, dengan tahap lah.
dia sepatutnya lebih utama untuk berdoa. Atau berikutnya pula, dia tak percaya diri dalam berdoa. Alah, siapalah saya ini dalam berdoa ini? Minta ustaz lah yang berdoa. Ustaz pun sama manusia seperti dia. Dan Allah memperkenankan dari hamba. Dari hamba yang dikehendakinya. Boleh jadi hamba yang dikehendaki oleh Allah itu adalah dirinya sendiri. Tapi kalau tak percaya diri, Allah saya ini tak patut berdoa. Ini yang biasanya ini menghilangkan percaya diri. Akhirnya minta ustaz-ustaz berdoa. Boleh minta orang lain berdoa, orang yang dekat dengan Allah berdoa, orang yang hafal Al-Quran minta tolong doakan saya. Boleh, boleh. Tetapi jangan kita pula tidak berdoa atau sedikit berdoa. Karena berdoa itu menunjukkan kehambaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebut juga. Untuk membangunkan rasa takut, mempercayai nasib kita sepenuhnya ada di tangan Allah. Kalau kita mempercayai nasib kita sepenuhnya ada di tangan Allah, penutup pengajian, ringkasan. Kalau kita mempercayai nasib kita sepenuhnya ada di tangan Allah dan bukan kita yang menentukan nasib kita sendiri, bermaknanya kita tidak berperan apa-apa. Meskipun nampaknya secara zahir kita berperan dengan usaha yang kita lakukan. Nampaknya kita yang menentukan nasib kita, ya? Sehingga muncullah semboyan manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dapat. Siapa yang berusaha dapat. Tapi belum tentu lagi yang berusaha dapat. Siti Hajar sudah berusaha mencari air dari Safa dan Marwah. Dapat air? Tak dapat. Mana pula dapat air? Naik ke atas Bukit Safa. Mengapa naik atas Bukit Safa? Mau melihat ada tak kafilah yang lalu. Karena padang pasir. Untuk mengetahui kafilah yang jauh di sana, naik dulu ke atas bukit, dataran yang tinggi. Tak nampak kafilah. Berlari ke Marwah, tak nampak kafilah. Berlari lagi ke Safa 7 kali. Sudah bersaing, sudah berusaha. Dapat air? Tak dapat. Tak nampak kafilah, tak nampak genangan air. Berusaha sudah, hasil tak dapat. Kemudian dekati anak yang terbaring di padang pasir. Nampak anak menghentakkan kakinya ke bumi. Apalah daya anak kecil ini menghentakkan kaki. Tiba-tiba dari hentakan kaki anak itu terpancar air. Zumi, berkumpullah, jadilah telaga Zamzam. Telaga Zamzam ada kaitan dengan usaha Siti Hajar? Tak ada. Usaha dah selesai. Tak ada kaitan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Karena kalau kita lihat telaga Zamzam itu, letaknya bukan di antara Safa dan Marwah, di antara Safa dan Ka'bah, di tengah-tengah ini. Jadi meskipun kita berusaha, bukan usaha kita itu yang menentukan nasib kita. Judul pengajian, yang menentukan nasib kita sepenuhnya adalah Allah. Dengan mempercayai bahwasanya yang menentukan nasib kita itu adalah Allah, kita menjadi tidak terpedaya dengan nasib kita. Kita tidak menjadi terpedaya dengan usaha kita. Sebab bukan usaha kita itu yang menentukan nasib kita. Nanti kita kecewa.
Sudah berusaha umpamanya berobat, tetapi tak sembuh-sembuh. Yang menentukan nasib kita sembuh itu siapa? Allah. Kalau kita gantungkan kepada usaha, kecewa kita. Sudah 200 juta uang saya habis, sudah kemana-mana saya pergi, tapi penyakit tak sembuh-sembuh. Kecewa. Kemudian satu lagi, andaikan kita tak mampu berusaha, mungkin uang kita tak ada untuk berobat, maka kita pun tidak akan risau, gelisah dengan penyakit kita itu. Apa sebab? Sebab boleh jadi karena yang menentukan nasib kita adalah Allah, bukan usaha. Yang menentukan nasib kita adalah Allah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit tanpa usaha, atau usaha-usaha yang tak seberapa. Dahulu Nabi Ayub alaihi salam, penyakitnya susah diobati, rusak seluruh tubuhnya, membusuk. Semua orang tak suka kepadanya, anak-anaknya pun tak suka kepadanya, kecuali istrinya. Kemudian sembuh total, tak ada satu pun lagi yang tersisa. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sembuh. Dengan apa penyembuhannya? Dengan mandi saja. Allah tunjukkan kepadanya satu perigi, tempat mandi, kemudian mandi. Setelah selesai mandi, semua badannya kembali sehat. Allah. Kembali ke judul. Yang menentukan nasib kita adalah Allah. Mempercayai bahwasanya nasib kita sepenuhnya ada di tangan Allah, maka berimanlah kepada Allah. Dengan keimanan kepada Allah akan terbangun rasa takut. Ini dia kesimpulannya. Akan terbangun rasa takut. Takut apabila Allah menentukan nasib yang buruk, menetapkan nasib yang buruk ke atas diri kita. Dan kalau Allah sudah menetapkan yang buruk, kita tak mampu berbuat apa-apa. Berusahalah sekuat apapun. Kalau Allah sudah menetapkan tetap tidak sembuh, maka tidak akan sembuh-sembuh. Apabila Allah menetapkan miskin, miskinlah selama-lamanya. Kalau Allah menetapkan kalahlah selama-lamanya. Kalau Allah menetapkan hina, hinalah selama-lamanya. Kalau Allah menetapkan di dalam api nerakalah selama-lamanya. Tak terbangun rasa takut. Ini dah pengajian ke-10 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.